Yang terhormat Ibu Hajah Ade Yuliasi, SHMKM, anggota DPD RI, Bapak PJ Gubernur Provinsi Banten Dr. Adarhenta Magistra Rerum Publikarum, yang pada kesempatan ini diwakilkan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Dr. Randes N. Agus Setiawan AWMSI, para Kepala OPD Provinsi Banten, Ketua dan Pengurus LKKS Provinsi Banten, pimpinan organisasi masyarakat seprovinsi Banten, Ketua Orsos Federatif tingkat provinsi dan LKS Kabupaten Kota seprovinsi Banten, tamu undangan serta seluruh peserta Rakerda LKKS Provinsi Banten, serta seluruh peserta Rakerda yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi surafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Ibu Ade Yuliasi selaku DPD RI perwakilan Banten, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Banten, dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Bapak Agus Setiawan. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum LKKS Provinsi Banten Bapak Abah Lantandes Gaji Mahmudi beserta seluruh pengurus LKKS Provinsi Banten beserta Rakerda, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul untuk
untuk bersilaturahim dan dalam rangka menghadiri rapat kerja daerah LKKS Provinsi Banten. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat di Provinsi Banten sejahtera. Upaya mewujudkan masyarakat tersebut dapat melalui peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan potensi dan sumber pelayanan sosial yang tersedia dan berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. Karena itulah LKKS Provinsi Banten hadir untuk membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten. Karena luasnya persoalan-persoalan sosial tersebut, maka perlu dilakukan arah tujuan LKKS dan program mendesak dalam 1 tahun ke depan. Maka maksud dilaksanakan rapat kerja daerah juga sebagai upaya untuk memperoleh legasi dari pengurus LKS Kabupaten Kota dan Orsos Federatif yang juga tergabung di dalam LKKS Provinsi Banten untuk dilaksanakan di tahun 2025. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten nanti berkenan untuk membuka kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa maksud dilaksanakan ini adalah yaitu rapat kerja daerah dalam usaha penyusunan rencana kerja di tahun 2025. Kemudian juga ini kedaulatan itu ada di dalam peserta dari Rakerda. Oleh karena itu mari kita tumpahkan segala upaya dan juga pikiran kita yang dapat kita laksanakan di tahun 2025 ini dengan baik. Kemudian juga yang ketiga yaitu utusan Rakerda dalam penyusunan rencana kerja di tahun 2025. Ini terdiri dari peserta dan peninjau, yang dimana peserta yaitu dari pengurus LKKS Masa Bakti 2024-2029 yaitu sebanyak 47, kemudian LKS Kabupaten Kota sebanyak 8, kemudian Orsos Federatif sebanyak 9, dan kemudian SKPD. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian laporan yang dapat kami berikan di dalam kesempatan ini. Untuk itu semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan keberkahan. Dan kami ucapkan selamat untuk rapat kerja daerah, mudah-mudahan menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan dan juga membantu pemerintah dalam mengentaskan persoalan-persoalan sosial. Demikian, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati secara khusus Ibu Haja Ade Yuli Asih MSH FKN, kebanggaan masyarakat Banten sebagai tokoh nasional yang sekarang duduk di anggota MPR RI, yaitu DPD perwakilan Banten. Semoga sehat walafiat terus Ibu Haji ya. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten,
Alhamdulillah Pak Haji hadir, juga hadir pimpinan ICMI Provinsi Banten Pak Haji Aden bersama pengawalnya, pengurus, kemudian para kepala dinas provinsi yang diundang atau yang mewakili, termasuk juga kalangan birokrat dan Federasi Ormas Sosial Provinsi Banten yang mewakili. Alhamdulillah hadir para Dewan Penasehat LKKS Provinsi Banten ini yang tercantum orang-orang pakar yang puluhan tahun menjadi pengurus BKKS Provinsi Banten. Ada Pak Haji Dodo Mulyadi, ada Pak Kiai Haji Ridwan Kamil, ada Pak Kiai Haji Bohori Arsad, ada Pak Dr. Fatur Rahman, kemudian yang lain-lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya manjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini LKKS Provinsi Banten dapat melaksanakan rapat kerja 1 untuk periode 2024-2029. Alhamdulillah dalam perjalanan yang cukup panjang Pak Bohori, tanggal 29 Desember tahun 2023 LKKS Provinsi Banten mengadakan musda, dan secara voting musyawarah seluruhnya 2 kali saya terpilih pada saat rapat itu. Kemudian tanggal 7 Januari Kepala Dinas Sosial mengirim pengurus itu ke Biro Hukum untuk diproses, terus sampai beberapa bulan belum selesai. Akhirnya tanggal 9 Desember barusan keluar SK-nya. Kemudian dilantiklah tanggal berapa? 16 ya, tanggal 12 Desember. Jadi hampir setahun. Nah, LKKS provinsi ini tidak keluar SK-nya. Nah, itu juga terima kasih dorongan dari Pak Kepala Dinas yang baru. Ditanya-tanya, alhamdulillah turun. Tapi ternyata yang sudah keluar SK ditandatangani dari bulan April, cuman keterima ke kami baru tanggal 9 Desember. Hadirin yang kami hormati, LKKS Provinsi Banten ini tadi disampaikan oleh Pak Haji Burhan. Beliau ini juga lama jadi pengurus, termasuk sekretaris di zamannya Pak Ismatullah. Bahwa LKKS itu adalah lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, disingkat LKKS Provinsi Banten, adalah lembaga sosial koordinatif di tingkat provinsi yang merupakan wadah koordinasi, konsultasi, fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Lembaga kesejahteraan sosial di tingkat provinsi yang berada di bawah pembinaan Gubernur Banten, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang dinamis Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BKKS berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial berubah nama menjadi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang bersifat terbuka dan independen serta mandiri untuk membantu program pemerintah dalam hal ini mengentaskan kemiskinan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan mohon maaf di tempat ini barangkali kurang nyaman di tempatnya, tapi mudah-mudahan nyaman saja lah. Dan ucapan terima kasih buat Ade, Pak Kadis, Pak Kepala Ketua ISMI, dan pengurus yang lainnya, termasuk juga Ustadz-Ustadzah Al-Mubarak hadir alhamdulillah undangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bersilaturahmi di forum ini dalam rangka pembukaan Rakerda LK2S LKKS. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perlu kami sampaikan permohonan maaf penjabat Gubernur Banten Bapak Dr. Adanta karena adanya agenda kedinasan yang lainnya sehingga beliau belum berkesempatan hadir di forum ini bersilaturahmi bersama kita semua, dan beliau menugaskan kami Muhammad Agus Setiawan selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten karena Ibu Nurhana Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten bulan November kemarin telah memasuki masa purna tugas, dan untuk kepala dinas yang definitif untuk sementara ini belum terisi. Untuk itu kami ditugaskan pimpinan menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten. LKKS Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak PJ Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Setiawan sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini diiringi dengan hujan, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan rezeki yang berlimpah serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara LKKS, saya jadi berpikir tadi Pak Kiai menjelaskan siapa-siapa yang pernah memimpin LKKS di Banten. Begitu saya dengar ternyata LKKS di Banten ini dulu ketuanya rata-rata istrinya gubernur ya. Apakah itu suatu aturan di undang-undangnya harus ex officio istri kepala daerah? Ternyata tidak juga kan. Ini sayang sekali Banten ini yang luar biasa kekayaan alamnya, PAD-nya juga besar, tapi di survei Banten itu tidak bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Nah ini ujung tombaknya sekarang bagaimana Banten harus bahagia dan bagaimana LKKS nanti harus bekerja. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi saya berpikir ini luar biasa. LKKS Provinsi Banten sekarang dipegang oleh seorang ulama Pak Kiai Mahmudi yang sudah teruji. Beliau loyalitasnya di organisasi dan beliau juga insya Allah orang yang mau memberi lah ya, artinya mau bersama-sama, dan ini juga menjadikan ujung tombak organisasi. Bagaimana ketua harus mempunyai care, harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi juga, karena yang diurusin ini masalah sosial Pak Kiai.
Ini LKKS ini kita mengurusi orang-orang yang memang harus kita bantu. Di mana LKKS sendiri merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, dan juga mandiri. Walaupun mandiri tetap ya harus ada bantuan hibahnya juga tentunya dari Provinsi Banten. Pak Kepala Dinas izin dalam hal ini dari Pemprov hadir, mudah-mudahan bisa mensupport anggaran supaya LKKS ini juga bisa berjalan dengan baik. Paling tidak kalau mengentaskan kemiskinan 100% mungkin perlu tahapan, tapi paling tidak masyarakat Banten bisa bahagia ya. Jadi jangan hanya Serang yang bahagia, Banten juga harus bahagia. Satu, membantu pemerintah dalam melaksanakan program kerja sosial untuk masyarakat, juga membina memberdayakan organisasi lembaga kesejahteraan, dan tiga, menjamin layanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan keempat, sebagai representasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Betul nggak Bapak-Bapak? Betul-betul memahami tupoksi dan fungsinya daripada LKKS itu sendiri. Karena ini orang yang ada di LKKS tentu saja orang yang harus ikhlas memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, juga mungkin kalau ada materinya. Karena kita bekerja untuk orang-orang yang memang perlu kita bantu, baik yang ekonomi di bawah maupun ada yang keterbatasan. LKKS Provinsi Banten semoga di bawah kepemimpinan PK Mahmudi bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan masyarakat Banten bisa lebih bahagia, sejahtera, damai, dan juga insya Allah Bantennya lebih maju lagi. Amin ya Allah yang mujibah sailin. Mungkin itu saja dari saya Pak Kiai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bagaimanapun juga sempurna milik Allah, kekurangan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.